أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما انتقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Pada saat kita mendengarkan Al-Quran, hendaknya tidak hanya mendengar tapi menyimak. Ya. Pada saat kita mendengar, kita rasakan dengan jiwa kita, terutama pada saat kita mencoba untuk menggali maknanya, insya Allah mudah-mudahan pada saat kita punya kesungguhan dihitung sebagai salah satu amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini langsung saja kita simak, kita belajar bersama-sama. Tidak bicara terjemahan tapi kita simak kajian lebih dalamnya dari tafsir ayat surah At-Taubah ayat ke-74. Bersama dengan guru kita Ustadz Bobby Herbiwowo. Silakan Ustadz, fadhal. Allah, jazakumullah Ustadz David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Cahaya Hati yang diberkahi oleh Allah. Host kita Ustaz David Holik. Ini sahabat saya dan Qori'ah. Alhamdulillah baru saja Qori'ah baca At-Taubah ayat 74. Saya terjemahin dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhi kita dari kebiasaan bersumpah. Karena orang-orang yang biasa bersumpah itu sesungguhnya kebiasaan orang munafik di ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna billahi ma qalu. Mereka bersumpah dengan nama Allah atas ucapan mereka. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka orang-orang munafik kafir setelah keislaman mereka. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka punya keinginan dengan sumpah-sumpahnya itu untuk mencapai apa yang belum mereka dapatkan. Jadi punya keinginan dunia nih. Wa ma naqamu illa naghnahumullahu wa rasuluh. Mereka melakukan demikian karena mereka berharap kecuali Allah dan Rasulnya akan memberi karunia rezeki pada mereka. Jadi mereka bersumpah tuh supaya mereka tambah cuan. Ngerti nggak nih Jemaah Istiqomah cuan? Cuan. Ngerti ya? Urusan duit kayaknya ngerti banget ibu-ibu nih. Fa iyatubu yaku khairal lahum. Kalau mereka bertaubat maka itu bagus buat mereka. Ini kalau buat orang munafik kafaratnya adalah taubat. Kalau buat orang Islam, Muslim, mukmin kafaratnya tadi Gus Ab udah nyampein barangkali ya. Dan wa iyatawallau yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Kalau mereka enggak mau bertaubat, maka Allah bakal azab mereka dengan azab yang pedih dunia dan akhirat. Nauzubillah. Wa ma lahum fil ardi mi wali wala nasir, dan mereka di bumi ini enggak bakal lagi punya pelindung dan juga enggak bakal lagi mereka punya penolong. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala yang ada di masjid dan pemirsa Cahaya Hati, satu dari ayat ini pelajarannya adalah kebiasaan orang munafik itu suka bersumpah. Dan kita orang mukmin ini jangan sering-sering sumpah, ya. Karena kalau sering bersumpah sesungguhnya itu awalnya asalnya hukumnya adalah makruh. Dalam kitab Fiqh alal Mazahibil Arba'ah, Imam Al-Jazairi mengatakan bahwa Imam Syafi'i beliau itu mengatakan asal dari sumpah bagi orang mukmin adalah makruh. Kenapa? Enggak usah sumpah. Kalau dia pengen melakukan ibadah, kerjain aja. Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan aja. Jadi enggak usah sumpah. Demi Allah nih, kalau hostnya Ustadz David Holik yang ganteng, saya mau nonton Cahaya Hati gitu. Itu sumpah kagak bener itu, ya. Karena nonton aja udah. Iya benar. Nggak usah pakai sumpah ya Fit. Iya benar. Jadi hal yang biasa nggak usah pakai demi Allah. Iya. Dan gampang tuh ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yahlifuna billahi ma qalu, mereka senantiasa sumpah. Dan kenapa harus sumpah orang munafik? Karena orang munafik itu cara ciri-cirinya ada berapa jemaah? 3. Kalau berkata dia bohong, kalau janji dia dusta, kalau dia diberi amanah dia hianat. Maka karena omongannya udah nggak bisa dipercaya sama orang, akhirnya dia pakai sumpah. Dan sumpah itu kafaratnya dalam surah Al-Maidah ayat 89:3. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian enggak sungguh-sungguh dalam sumpah. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh bersumpah dalam hati, maka itu yang dihitung sama Allah. Dan fakafaratuhu, kalau udah terlanjur nih kita sumpah,
cara kafaratnya nih buat orang mukmin. Jadi kalau terlanjur ngucap sumpah, misalnya kalau saya menang nanti tahun 2024, menang apa tuh? Arisan. Oh iya. Menang arisan. Kalau saya menang arisan tahun 2024, maka saya bakal umroh. Ini sumpah ngomong jangan amin. Udah amin aja. Demi Allah kalau saya menang nanti tahun 2024, saya bakal umroh. Itu. Umroh aja. Nggak usah pakai sumpah. Oh. Tapi karena omongannya biasa nggak dipercaya sama orang, maka dia pakai sumpah tuh. Nah kafaratnya 3. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. 1 adalah ngasih makan buat 10 orang miskin. Ngasih apa? Makan 10 orang miskin. Yang kedua ngasih pakaian. Kalau nggak bisa ngasih makan 10 orang miskin, yang kedua ngasih pakaian. Berapa orang? 10. Dan yang ketiga, au tahriru raqabah, atau bebaskan seorang budak. Yes. Ada nggak nih di sini? Nggak ada. Di Jawa Barat bukannya sih banyak? Ya. Budak letik. Iya. Ada. Iya. Maka 1, 2 ada, yang ketiga nggak ada. Maka kalau nggak ada, faman lam yajid. Kalau misal ngasih makan nggak bisa, ngasih baju nggak bisa, maka fakafaratu, kalau nggak bisa dia puasa, kata Allah Subhanahu wa taala 3 hari. Puasa berapa hari, Bu? 3 hari. 3 hari. 3 hari itu menurut mazhab Syafi'i boleh berturut-turut, boleh. Boleh dicicil-cicil, boleh. Kalau ngelihat dari tampangnya kayaknya pada suka cicilan ini ya. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan kafarat fit, itu qada Ramadan aja dicicil-cicil tuh. Jadi jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang mukmin sumpah telanjur dan dia ngelanggar, maka 3 caranya. 1 adalah ngasih makan buat berapa orang? 10 orang. Yang kedua apa? Ngasih baju. Yang ketiga? Bebasin budak. Karena budaknya nggak ada, maka puasa 3 hari. Ya. Udah pada ngerti nih, Fit? Iya benar, udah. Boleh dicicil lagi ya? Boleh dicicil. Dan 1 tuh ya. Ini masih ada nih. Masih ada ya? Ada. Masih boleh. Aman ya? Aman. Dan jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh. Sumpah itu kebiasaan orang munafik. Yang kedua, nih pelajaran dari ayat ini, ciri orang munafik tuh ada 3. Tadi Ustaz udah sebut. 1? Kalau dia bicara, dia berdusta. Bohong, dusta. Kalau dia janji, dia ngingkar. Kalau dia diberi amanah, khianat. Maka doain, mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari kemunafikan. Amin. Kita doa juga sama-sama, mudah-mudahan semua pemimpin kita Allah bebaskan dari sifat nifak. Amin. Allah beri kita semuanya pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin yang jujur. Amin. Dan semoga Allah berkahi negeri kita tercinta Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kalau saya menang arisan 2024. Kalau saya menang berangkat umroh gitu nggak boleh, Ustaz? Berangkat kalau menang? Misalnya saya mau berangkat umroh, boleh nggak sumpah untuk yang baik kayak gitu? Itu sebenarnya bisa nazar tuh, Fit. Nggak usah sumpah ya? Nggak usah sumpah. Nazar aja. Nggak usah biasain sumpah. Iya siap. Dan nggak usah nazar juga, udah niat aja umroh. Iya. Niat umroh. Karena sesungguhnya nazar itu muncul dari kebakilan. Iya. Karena orang pelit maka dia nazar. Ya Allah. Kalau saya sebulan penghasilan nanti udah nyampe 1 miliar. Nggak ada yang amin kayaknya nih. Amin. Aminin dong, kayaknya kagak pantas banget Ustadz penghasilan 1 miliar sebulan. Kalau saya punya penghasilan 1 miliar sebulan, amin, maka saya mau sedekah buat 10 janda. Amin. Tuh, saya bapak-bapaknya ragu mau ngaminin. Iya. Nanti janda ntar ada yatimnya juga, Fi. Oh iya. Jadi bayangin coba ya. Dia pengen nazar 1 miliar nih, rezeki dari Allah, tapi masih cuma 10 janda mau diurusin sama dia. Iya. Terlalu sedikit, ya Bu?
Insya Allah. Iya aja Baik. cocok Iya. ya. Silakan Ibu, ada yang mau nanya atau Bapak silakan bertanya. Silakan. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Hayati. Nur, Nur Hayati. pantesan bercahaya Ibu. Ya salam. Yang saya ingin tanyakan adalah Ya. apa kafarat dari melanggar hukum? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanggar hukum. Melanggar sumpah. Sumpah mungkin maksudnya. Ya. Kalau melanggar hukum penjara kan? Ibu. Jadi melanggar sumpah kafaratnya tadi 3 Bu Nur. Ya. Ini nggak tahu nih jemaah masih hafal apa kagak. Ya. Dari surah Al-Maidah 89. 1, ngasih makan buat berapa orang miskin? 10. Yang kedua, Baju. baju. Yang ketiga, puasa. Ustadz mau nanya Ustadz. Ya. Tadi kan ngasih baju. Saya dengar tadi ibu bilang bajunya mesti baru apa baju bekas aja nih ngasihnya. Kalau ngasih kudungan aja boleh nggak? Jadi kenapa nih? Itu bukannya harus ngasih makan dan ngasih baju, itu pilihan ya. Oh pilihan ya. Pilihan. Jadi kalau sudah ngasih makan, bajunya nggak usah. Ya. Kalau baju mesti baru nggak Ustadz? Bajunya adalah baju yang kita pakai. Oh. Baru apa enggak, maka sesuai kondisi. Ya ya. Ya. Sesuai kondisi. Karena Fit, Ya. ini lagi ngomong thrifting. Ya, ya. Thrifting, tahu thrifting, thrifting? tahu, tahu, Hah? thrifting. Nih ibu ngerti thrifting apa kagak? Thrifting apa Bu? Kagak ngerti. Bapak-bapak thrifting tahu? Kagak tahu. Insya Allah. Padahal lu udah pakai semua nih Fit. Jadi biasanya banyak tuh baju-baju bekas diimpor Ya. dari luar negeri. Dan baju-bajunya dijual di sini lumayan juga harganya. Dan banyak lagi yang beli. Dan kalau sekiranya pantas, sekiranya cocok, kira-kira nih kita kasih yang orang kira-kira kalau kita pakai, kita mau. Maka yang kalau kita pantas pada diri kita kasih sama orang boleh. Oh. Tapi kalau sama kita juga kagak pantas. Jangan kasih itu sama orang lain. Kenapa? Karena kalau kita memberi harus yang terbaik. Baik. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi jangan juga yang baru tapi murah Fit. Iya. Karena ada tuh baju yang baru tapi sekilonya 10.000. Iya benar-benar. Iya kan kodian kan. Iya benar-benar. Nah, jadi begitu dibuka pada protol tuh jahitannya. Jangan juga. Jadi yang kira-kira kita pakai cocok Pantas. buat kita, kita kasih orang boleh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Udah banyak. dijawab belum Bu Nur Hayati? Udah. Udah. Siap. Bu Nur Hayati dari mana nih? Dari dekat, Kedengeran mic-nya pakai. dari mana Bu? Dari Majelis Istiqomah. Oh, Masjid jam Istiqomah sini ya. Istiqomah. Insya Sekarang sini. Allah. Saya kira jawabnya dari mana Bu? Dari tadi. Dari Kemarin tadi. kan- Tapi Fit, Masya Allah nih ya, jemaah Istiqomah. Ini setiap hari pakai kuning begini semua, bukan? Enggak. Tergantung yang ngundang, kadang kuning, kadang biru ya Bu ya. Apalagi lagi tahun politik ya Bu ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.